Assalamualaikum. Halo teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya di channel perbincangan isu-isu hukum perkawinan dan keluarga. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang daftar pertanyaan dalam pemeriksaan nikah atau pemeriksaan berkas persyaratan nikah di KUA. Pemeriksaan nikah ini dilakukan oleh penghulu di KUA terhadap calon pengantin laki-laki dan perempuan serta wali nikahnya untuk memastikan apakah calon pengantin dan walinya telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan atau belum. Melalui video ini, paling tidak bisa memberikan gambaran umum bagi calon pengantin ketika menjalani pemeriksaan nikah di KUA, sehingga semua berkas sudah disiapkan sejak awal. Apa saja daftar pertanyaan dari pemeriksaan nikah ini? Ikuti penjelasan saya berikut ini. Teman-teman, setelah calon pengantin mendapatkan berkas persyaratan nikah dari kelurahan, semua berkas tersebut dibawa ke KUA untuk didaftarkan sekaligus dilakukan pemeriksaan data yang tertuang dalam berkas-berkas tersebut. Berikut ini daftar pertanyaan atau data yang akan dituangkan ke dalam form pemeriksaan nikah yang ada di KUA. Baik teman-teman, ini formulir model N8, yaitu formulir pemeriksaan nikah. Formulir ini diisi oleh penghulu yang memeriksa calon manten yang sudah mendaftar ke KUA dan dituangkan pada hari apa pemeriksaan dilakukan, tanggal berapa, bulan dan tahun berapa, bertempat di KUA apa, kabupaten apa, provinsi apa, dan dilanjut nama calon suami juga diisi, nama calon istri, nama wali, rencana akad nikah, pada hari, tanggal, waktunya kapan, jam berapa, tempat akad apakah di KUA atau di luar KUA, dan nomor 5 ditulis nama petugas pemeriksa, NIP dan jabatannya. Mengenai formulir pemeriksaan nikah adalah seperti ini. Pemeriksa atau penghulu menuangkan pemeriksaan terhadap calon pengantin dan wali dalam formulir ini. Pertama, diawali pada hari apa dia melakukan pemeriksaan, tanggal, bulan, dan tahun, bertempat di KUA mana, kabupaten mana, telah dilakukan pemeriksaan nikah sebagai berikut. Yang pertama, rencana pelaksanaan akad nikah dituangkan hari, tanggal, bertepatan dengan bulan hijriahnya juga ditulis, waktu, jam berapa, tempat pelaksanaan akad nikah juga ditulis. Dilanjut dilakukan pemeriksaan terhadap calon pengantin laki-laki atau calon suami. Nama lengkap. Nah, nama lengkap ini dipastikan penulisan ejaan huruf per huruf sudah benar sesuai dengan data-data kependudukan yang lain seperti akta kelahiran, KTP, kartu keluarga, mungkin juga ijazah. Karena ini penting, kalau terjadi perbedaan nama, tentu akan merepotkan pada masa-masa mendatang, sehingga pada pemeriksaan nama calon suami atau calon manten ini harus betul-betul sesuai dengan data yang ada, tidak ada kesalahan baik huruf maupun
pemisahan kata per katanya. Selanjutnya yang nomor 2, tempat dan tanggal lahir juga dipastikan sudah sesuai dengan data kependudukan. Nomor induk kependudukan juga ditulis sesuai dengan data yang ada. Lanjut kewarganegaraan, agama, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan alamat tentu semua sesuai dengan data kependudukan, yakni KTP atau kartu keluarga. Orang tua, ayah kandung, pada baris ke-9, data orang tua atau ayah kandung, nama lengkap ditulis nama ayah kandung yang sebenarnya, bukan nama ayah angkat. Sehingga ini perlu kehati-hatian untuk menuangkan ayah kandung di formulir ini. B. Tempat dan tanggal lahir ayah, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, dan alamat tentu sesuai dengan data yang ada. Pada baris ke-10, orang tua atau ibu kandung juga ditulis nama lengkap, ibu kandung, tempat dan tanggal lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, serta alamat disesuaikan dengan data yang sebenarnya berdasarkan data-data kependudukan dari ibu kandung. Pada baris ke-11 tentang status pernikahan, apakah jejaka atau duda atau beristri. Kalau duda, tentu perlu dilampiri keterangan duda, baik duda cerai maupun duda ditinggal mati. Nama bekas istri. Jika duda, maka ditulis nama bekas istri, alamatnya mana, bukti duda berupa ada nama akta, akta cerai dari instansi pengadilan agama, nomor sesuai dengan akta yang ada. Juga ditulis tanggal pengeluaran akta ataupun tanggal keterangan duda. Jika beristri, ditulis juga jumlah istri, nama istri, pengadilan pemberi izin poligami, nomor keputusan, dan tanggal keputusan. Jika bekas istri lebih dari satu, data bekas istri lainnya ditulis dalam lembar terpisah. Nomor 12, pernikahan ke berapa? Apakah pernikahan yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Nomor 13, adakah hubungan nasab, roda'ah, atau musaharah antara calon istri dengan dia sendiri? Kalau tidak ada, ditulis tidak ada. Hubungan dengan bekas istri, jika tidak ada, ditulis tidak ada. Istri atau istri-istri, jika ada, jika tidak ada, ditulis juga tidak ada. Dilanjut nomor 14, jika calon suami anggota TNI Polri ada izin menikah dari kesatuan, maka ditulis pejabat pemberi izin sebagaimana yang tercantum dalam izin menikah dari kesatuan TNI atau Polri, nomor dan tanggal surat. Pada nomor 15, pada baris 15, jika calon suami warga negara asing, instansi pemberi izin biasanya dari kedutaan besar negara yang bersangkutan. Nomor dan tanggal surat juga dituangkan. Dilanjut baris ke-16, jika belum mencapai usia 19 tahun,
Izin pengadilan agama disebutkan dari pengadilan apa, nomor dan tanggal surat. Dilanjut baris 17 atau nomor 17, jika belum mencapai umur 21 tahun, bagi calon pengantin yang belum berusia 21 tahun, pemberi izin adalah ayah dan ibunya. Biasanya ini ada formulir khusus yang dikeluarkan dari kelurahan. Hubungan keluarga, ayah dan ibu kandung, tanggal surat sesuai dengan pengeluaran surat izin yang diberikan oleh orang tua. Dilanjut angka Romawi 3, pemeriksaan calon istri. Sama dengan pemeriksaan calon suami, nama lengkap juga ditulis sesuai dengan data yang sebenarnya, yang sesuai dengan data dukung, baik akta kelahiran, KK, maupun KTP. Ada tempat dan tanggal lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, pendidikan, dan alamat sesuai dengan data kependudukan yang ada. Dilanjut juga data orang tua dari istri, baik data ayah kandung atau orang tua, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, dan alamat dituangkan sesuai dengan data yang ada. Berikutnya dilanjut data ibu kandung dari calon istri, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, dan alamat dituangkan sesuai dengan data kependudukan yang sudah tersedia. Dilanjut nomor 11 dari pemeriksaan calon istri, ada status sebelum pernikahan, apakah dia perawan atau janda. Jika janda, nama bekas suami ditulis atau dituangkan, tempat tinggal bekas suami, tempat tinggal terakhir. Bukti janda jika berupa akta perceraian dituangkan juga dari PA atau instansi mana. Dituangkan dari jika janda ditulis nama akta, instansi penerbit akta, ada nomor dan tanggal. Dilanjut nomor 12 dari pemeriksaan calon istri, pernikahan keberapa, pertama atau kedua. Dilanjut nomor 13, adakah hubungan nasab, roda'ah atau musaharah antara dia sendiri dengan calon suami, bekas istri calon suami, atau dengan istri atau istri-istri calon suami. Biasanya di baris ini diisi tidak ada. Nomor 14, jika calon istri adalah anggota TNI atau Polri, ditulis juga pejabat pemberi izin, nomor dan tanggal surat dari izin dari kesatuan yang ada. Jika calon istri anggota TNI Polri, ditulis nama pejabat pemberi izin, nomor dan tanggal surat dari izin tersebut. Dilanjut nomor 15, jika calon istri warga negara asing, instansi pemberi keterangan, biasanya juga dari kedutaan besar negara yang bersangkutan, dituangkan nomor dan tanggal suratnya. Nomor 16, jika belum mencapai usia 19 tahun, izin pengadilan, nomor dan tanggal surat. Jadi sama dengan calon suami, istri harus minimal usia 19 tahun. Namun, jika kurang 19 tahun,
maka perlu dispensasi dari pengadilan. Dilanjut nomor 17, jika belum mencapai umur 21 tahun, nama wali yang memberi izin, hubungan keluarga, dan tanggal surat sesuai dengan formulir yang sudah dikeluarkan dari kelurahan. Ini juga sama dengan calon suami. Jika calon istri belum mencapai usia 21 tahun, maka ada izin dari kedua orang tua yang dituangkan dalam formulir tersendiri. Selanjutnya, pemeriksaan wali nikah. Nomor 1, status wali, apakah wali nasab atau hakim? Ditulis hubungan nasab atau walinya wali hakim. Yang kedua, hubungan wali. Jika wali nasab, hubungannya apakah dia ayah kandung atau kakek atau saudara kandung, juga ditulis. Nomor 3, sebab menjadi wali. Ketika walinya wali nasab, misalnya saudara kandung menjadi wali, alasannya karena ayah dan kakek tidak ada. Kalau wali hakim, juga ditulis alasannya. Kenapa wali hakim? Apakah walinya adol, atau walinya tidak ada, atau sebab-sebab yang lain sesuai dengan alasan-alasan beralihnya wali nasab kepada wali hakim. Jika wali nasab yang nomor 4 ditulis nama lengkap, bin wali, tempat dan tanggal lahir, nomor kependudukan, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, serta alamat dituangkan sesuai dengan data yang ada. Pada kolom selanjutnya, jika wali nikah mewakilkan, ada kolom tersendiri yang juga perlu diisi. Nama, tempat tanggal lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, alamat, serta ada tanggal surat kuasa. Tanggal surat kuasa ini berkait dengan surat taukil wali yang dibuat oleh pejabat KUA yang mengesahkan. Pada kolom selanjutnya ditulis mas kawin berupa apa dan berapa, pembayaran tunai atau hutang. Jika ada perjanjian perkawinan, juga dituangkan nomor dan tanggal surat serta isi perjanjian. Jika ada perjanjian perkawinan, juga dituangkan nomor dan tanggal surat serta isi perjanjian dan juga nama notarisnya. Yang terakhir, pada baris yang terakhir, ada data petugas yang memeriksa, nama, jabatan, dan KUA tempat pemeriksaan dilakukan. Dan diakhiri dengan penandatanganan oleh calon suami, calon istri, wali nikah, dan petugas pemeriksa di lembar pemeriksaan nikah yang sudah ada di kantor urusan agama. Teman-teman, demikian penjelasan saya mengenai pemeriksaan nikah di KUA. Semoga video ini memberikan gambaran kepada calon pengantin untuk menyiapkan semua data yang diperlukan untuk melengkapi berkas persyaratan nikahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.